Hey, y'all, come look at this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Bunga Fernanda Krusnursela dan teman saya Hesti Aryani dan satu lagi ada Hela Fatmawati. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah psikologi klinis jurusan bimbingan penyuluhan Islam A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, di mana kelompok kami akan menjelaskan tentang tes psikologi. Jadi teman-teman ikuti video kami. Nah, dengan saya sendiri Bunga Fernanda Krusnursela, saya akan menjelaskan tentang definisi tes psikologi, yang mana biasanya kita sebut dengan sebutan psikotes, yaitu alat yang digunakan untuk mengevaluasi individu berdasarkan tujuan tes tersebut. Psikotes hakikatnya adalah serangkaian pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dilakukan yang akan memberikan informasi tentang aspek-aspek psikologi tertentu berdasarkan jawaban individu terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu atau bagaimana individu melakukan tugas-tugas tersebut. Dari segi kegunaan, psikotes ini sangat beragam, dapat dibedakan berdasarkan umur, bidang pekerjaan, jenis bahan, serta jenis ukuran dan juga aspek yang dibutuhkan. Sedangkan berdasarkan perbedaannya, untuk usia anak-anak dan orang dewasa, bidang pekerjaannya, untuk pendidikan, bisnis, dan militer. Nah teman-teman, yang tadi itu ada definisi dari tes psikologi. Yang selanjutnya ada tentang jenis-jenis tes psikologi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Hela Rahmawati dengan Mbak Hesti Aryani. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Saya Hela Fatmawati dari Ponorogo akan menjelaskan tes psikologi dan tes bakat. Jenis-jenis tes psikologi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tes kecerdasan, yang kedua tes bakat, yang ketiga tes kepribadian, dan yang keempat tes minat. Yang pertama yaitu tes kecerdasan. Tes kecerdasan juga sering disebut dengan tes inteligensi, yang tujuannya untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam menilai apakah mungkin untuk memberikannya pendidikan tertentu. Skor kecerdasan seringkali dikaitkan dengan usia dan memberikan IQ yang menunjukkan status relatif individu tersebut dibandingkan dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu tes bakat, juga sering dikenal sebagai ISEI. Tes bakat khusus untuk mengetahui kecenderungan dan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Fakta membuktikan bahwa bakat dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau potensi yang dimiliki setiap orang di dunia ini. Tes bakat muncul ketidakpuasan terhadap tes inteligensi yang menghasilkan skor tunggal yaitu IQ. Istilah dalam bahasa Inggris bakat disebut dengan talent. Bakat adalah memberikan suatu kondisi menunjukkan potensi di bidang tersebut. Tentu terwujud kompetensi potensi tersebut umumnya tergantung pada kemampuan individu dalam belajar pada bidang tertentu, motivasi dan kesempatan-kesempatannya untuk memanfaatkan kemampuannya. Materi tentang tes kepribadian dan tes minat akan dijelaskan oleh Mbak Hesti Aryani yang berada di Blitar. Baik, selanjutnya saya Hesti Aryani di Blitar akan membahas tentang tes kepribadian dan tes minat. Yang ketiga adalah tes kepribadian, bisa disebut juga personality test, yaitu merupakan tes psikologi yang mengkaji tipe dan kepribadian seseorang dari berbagai aspek, yaitu dari aspek kognitif dan emosional. Manfaat tes kepribadian yang pertama adalah mengetahui kekuatan dan mampu meningkatkan dan dapat mendeteksi kelemahan dan dapat memperbaiki. Yang kedua, mengetahui potensi diri dan maksimalkan potensi tersebut untuk mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan. Yang ketiga adalah menyadari bahwa kamu masih punya
banyak kekurangan dalam menahan diri untuk tidak sombong dan kasar dengan orang lain. Yang keempat, dapat mengetahui pekerjaan apa yang paling sesuai dengan kepribadian kita sehingga dapat bekerja dengan gembira. Yang kelima, mengenalkan kepribadian diri sendiri dapat membantu kita ikhlas menerima segala kelebihan dan kekurangan diri kita, serta menerima dan memaklumi kelebihan dan kekurangan orang lain, yaitu pasangan, anak, rekan kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tes minat. Tes minat menunjukkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang mencerminkan minat secara keseluruhan. Ketertarikan yang diungkapkan dalam tes minat ini seringkali menunjukkan kepentingan yang lebih representatif dibandingkan sekedar kepentingan yang diminta, yang biasanya bukan merupakan maksud sebenarnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walillahil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.